Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Jangan lupa mematuhi protokol 5M dan selalu tetap di rumah ya. Jangan lupa berdoa sebelum memulai kegiatan hari ini. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dan tetap semangat ya PJJ-nya. Baiklah, Ibu akan membahas materi tentang tema 5I subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Materi ini untuk siswa kelas 5 SD atau Madrasah Ibtidaiyah yang disusun oleh Ibu Nasa dan Ibu Firda. Materi yang akan Ibu bahas yang pertama adalah menjelaskan letak astronomi suatu daerah, mengidentifikasi berbagai kenampakan alam di Indonesia, menjelaskan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan manfaat hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat, dan yang terakhir menjelaskan jenis-jenis iklan dalam media cetak. Menjelaskan letak astronomi suatu daerah. Perhatikanlah gambar peta berikut ini. Pada peta tersebut, Indonesia berbentuk kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan Asia, serta di antara dua samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan berdasarkan letak astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya kita akan bahas tentang garis lintang, garis bujur, dan garis khatulistiwa. Berikut adalah gambar dari bola dunia. Yang pada atas itu adalah merupakan kutub utara dan yang di bawah adalah kutub selatan. Yang memanjang, yang melintang ini adalah merupakan garis lintang. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal atau lurus ke samping. Nah, semua yang dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu merupakan garis lintang. Kemudian ada garis bujur. Garis bujur itu dari kutub utara ke kutub selatan. Mari kita lihat pengertiannya. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal atau lurus ke atas atau ke bawah. Nah, terakhir adalah garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis khayal yang membentang secara horizontal, membagi bumi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, maksudnya garis khatulistiwa itu terletak di tengah-tengah, membagi kutub utara dan kutub selatan atau membagi bumi itu sama besar. Adapun beberapa provinsi yang terbentang garis khatulistiwa, diantaranya Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Mengidentifikasi berbagai kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam, yang pertama ada daratan, yang kedua ada perairan. Pertama kali kita lihat dulu pada daratan. Daratan itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gunung. Gunung itu merupakan dataran tinggi. Yang kedua lembah, yaitu contohnya pantai. Kemudian yang ketiga adalah dataran rendah. Sekarang kita lihat pada perairan. Contohnya yang pertama adalah lautan. Contohnya adalah sungai. Yang kedua danau. Contohnya adalah rawa. Mengidentifikasi berbagai kenampakan alam di Indonesia. Ada beberapa macam kenampakan alam yang ada di Indonesia. Contohnya gunung. Beberapa ada yang di Indonesia yaitu Gunung Bromo, Gunung Agung, Gunung Sinabung, dan Gunung Pangrango. Kemudian dataran tinggi ada Jaya Wijaya, dataran tinggi Kerinci, Dieng, dan Puncak Bogor. Kemudian dataran rendah ada dataran rendah Madiun, Pantai Selatan, Pantai Timur, Sumatera, dan Surakarta. Kemudian lembah ada beberapa macam yaitu Lambah Baliem, Harau, Anai, Kidang, dan Sindoro. Kemudian ada pantai, yaitu Pantai Kuta, Jimbaran, Pangandaran, Bunaken, dan lain sebagainya.
Lautan ada Lautan Jawa, Lautan Flores, Lautan Sawu, Banda, Sulawesi, dan Maluku. Sungai ada beberapa macam, yaitu Sungai Mahakam, Sungai Musi, Sungai Kapuas, Sungai Batanghari, dan Sungai Mamberamo. Nah, pada sungai ini yang paling terpanjang adalah Sungai Kapuas yang terletak di Kalimantan. Kemudian yang ke-8 adalah danau. Contohnya adalah Danau Toba, Danau Singkarak, Danau Labuan Cermin, Danau Poso, dan Danau Matano. Danau yang terbesar di Indonesia adalah Danau Toba. Kemudian yang terakhir adalah rawa. Rawa Binong, Rawa Pening, Rawa Biru, Rawa Banyu, dan lain sebagainya. Menjelaskan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang kedua, tidak mendahulukan kepentingan kelompok, ras, dan suku di atas kepentingan negara. Yang ketiga, memiliki sikap toleransi. Yang keempat, mengembangkan ras nasionalisme dan kesadaran sosial. Selanjutnya, menjelaskan manfaat hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghargai. Yang kedua, menghindari perselisihan dan permusuhan. Yang ketiga, menjalin kerjasama antar warga seperti dalam kegiatan gotong royong. Yang keempat, menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Dan yang kelima, membiasakan saling membantu atau tolong-menolong antar warga. Menjelaskan jenis-jenis iklan dalam media cetak. Berdasarkan fungsinya, ada beberapa jenis iklan. Yang pertama, iklan pemberitahuan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Contohnya, iklan dibukanya suatu usaha. Contohnya, membuka usaha makanan, usaha baju, atau lain sebagainya. Yang kedua, iklan undangan, berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara. Contohnya, iklan Festival Kuliner Nusantara, atau ada iklan tentang kegiatan daerah atau pentas seni. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat yang bertujuan mengimbau kepada masyarakat. Contohnya iklan berencana, iklan protokol kesehatan, contohnya seperti sekarang menggunakan masker atau protokol kesehatan 5M. Yang keempat, iklan permintaan berisi permintaan akan sesuatu, contohnya iklan lowongan pekerjaan. Yang kelima, iklan penawaran yang berisikan tentang menawarkan suatu produk, contohnya iklan sampo, bimbingan belajar, iklan makanan, atau iklan produk lainnya, dan lain-lain sebagainya. Berdasarkan bentuknya, iklan itu dibagi dua. Yang pertama itu iklan baris. Jenis iklan ini disajikan dalam beberapa baris. Jadi, bahasa yang digunakan sangat singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, iklan kolom. Iklan yang memanfaatkan beberapa kolom dalam surat kabar. Informasi yang disampaikan terletak dalam kolom-kolom berisi penjelasan tentang produk yang ditawarkan. Latihan. Yang pertama, tuliskanlah letak Indonesia secara geografis dan astronomis. Yang kedua, tuliskanlah 5 provinsi di Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Yang ketiga, tuliskanlah 5 nama sungai yang ada di Indonesia. Yang keempat, tuliskanlah 2 sikap yang dapat dikembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kelima, apa tujuan dari iklan layanan masyarakat? Nah, soal ini jangan lupa ditulis dan jawabannya ditulis di buku catatan atau buku latihan tematik kalian. Difoto dan dikirimkan melalui WA Japri ke nomor wali kelas masing-masing. Apabila ada pertanyaan, materi yang belum dipahami, silakan dipertanyakan kepada guru yang bersangkutan. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.